Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syazwana Widya Salwa dari kelas akuntansi angkatan 2019. Di pertemuan kali ini saya akan membahas sekaligus dua pertemuan, yaitu topik 13 dan topik 14. Yang pertama ada penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji autokorelasi. Data teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Pengujian autokorelasi menurut Ghazali ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson, uji statistik Q, box variance dan Jung-box, serta uji Rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah data model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Durbin-Watson. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Durbin-Watson atau uji DW dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 dikurang DL, maka H0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Jika D terletak antara DU dan 4 dikurang DU, maka H0 diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson mempunyai kelemahan, yakni jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rantes. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, manipulasi data. Dan yang terakhir, menggunakan data yang tidak empiris. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes, jika sigtutel lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai sigtutel lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas. Data teridentifikasi terdapat gejala heteroskedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glasser seringkali lain terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti ln, log10, lag, dan lain-lain. Yang terakhir, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian uji DW. Yang pertama itu caranya klik analyze, kemudian pilih regression, pilih yang linear. Nah, kita masukin yang variabel Y ini itu ke dependent. Kemudian untuk X1 atau variabel X1 kita masukin ke independent. Untuk X2 nya juga. Kemudian kita pilih yang statistik, kita checklist pada estimates, model fit, dan
collinearity diagnostic, dan jangan lupa di residualnya kita klik yang Durbin-Watson atau DW-nya. Kemudian klik continue. Selanjutnya kita ke save, kita checklist di unstandardized pada residual, kemudian kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil outputnya. Di sini kita bisa lihat pada tabel model summary-nya, tepatnya di kolom yang Durbin-Watson ini, yaitu sekitar bernilai 0,950. Nah, kita bisa lihat, kita bisa nentuin nilainya juga dari tabel DW dengan menentukan nilainya itu dengan rumus K titik koma N. Kita bisa nentuin K-nya itu dari independen. Variabel independennya itu yaitu ada 2, X1 dan X2. Dan untuk N-nya itu sampel yang digunakan. Kita bisa lihat di data view, di sini ada 12 bulan. Jadi N-nya itu kita bisa nentuin yaitu sebanyak 12. Jadi kita bisa nentuin di tabel DW-nya itu untuk K-nya itu 2 ini, dan untuk N-nya itu 12 ini. Jadi nilai DL-nya itu sebesar 0,8122 dan untuk DU-nya itu 1,5794. Untuk mengambil kesimpulannya, kita bisa lihat di PPT-nya. Kita bisa lihat di sini. Sebentar, maaf. Nah, di sini ada 3 kriteria. Kemungkinan kita bisa simpulkan, kita ambil yang checklist yang kedua, yaitu jika D Durbin-Watson terletak di antara DU dan 4 dikurang DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Kenapa bisa yang kedua ini? Karena tadi kan nilai DL-nya itu sebanyak 0,8122 dan untuk DL-nya itu 1,5794. Jadi di sini nilai D itu di antara DU dan 4 DU. Jadi nilai yang pertama jika diurutkan itu yaitu 0,8122, kemudian nilai D-nya yaitu 0,950 dan 4 dikurang DU. Jadi kesimpulannya itu H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Itu untuk pengujian dari Durbin-Watson. Selanjutnya kita melakukan pengujian run test dengan cara klik analyze, kita pilih yang non parametric test, legacy dialogs, pilih yang runs. Kemudian kita masukin yang unstandardized atau res underscore satunya, kita langsung klik OK. Nah, ini untuk outputnya. Pada run test, kita cukup melihat di sigtotalnya aja, yaitu sebesar 0,762. Untuk mencari kesimpulannya, kita bisa lihat di PPT-nya.
ini. Nilainya itu 0,762 yang berarti itu lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya Sigtutel lebih besar dari 0,05 itu tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, itu untuk pengujian dari rantes. Selanjutnya kita langsung mau membahas pertemuan ke-14. Nah, untuk pertemuan 14 ini membahas tentang penyembuhan uji asumsi klasik, penyembuhan data pada uji multikolonialitas, data teridentifikasi multikolonialitas. Kemudian, uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai toleran value dan variant inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Nilai pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Toleran value-nya itu lebih kecil dari 0,1 atau VIF lebih besar dari 10, itu terjadi multikolonialitas. Sebaliknya, nilai toleran value-nya itu lebih besar dari 0,1 atau VIF itu lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya, faktor yang mengidentifikasikan gejala multikolonialitas dalam model regresi, yaitu suatu keadaan di mana dapat menunjukkan korelasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Selanjutnya, solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi. Yang pertama, melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas dalam model regresi seperti uji korelasi. Yang kedua, melakukan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Dan yang terakhir, melakukan outlier terhadap data ekstrim, atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Penyembuhan data pada uji normalitas data tidak terdistribusi normal. Faktor-faktor yang mengidentifikasi data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum atau ambang batas. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk. Dan yang terakhir, nilai mendekati 0. Ini jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Nah, udah. Selanjutnya kita melakukan pengujiannya. Di sini udah ada data yang atau sampel yang akan digunakan. Di sini ada income variable Y, kemudian ada X1, X2, X3, dan X4. Untuk melakukan pengujiannya, kita klik analyze, regression, linear. Nah, untuk dependent ini kita masukin yang income. Kemudian untuk di independent kita masukin yang X1, X2, kemudian X3, dan X4. Kemudian kita langsung klik OK aja. Nah, kita klik lagi. Maaf tadi saya lupa klik yang collinearity diagnostiknya. Kemudian klik continue. Untuk di plotnya ini seperti ini. Save-nya juga seperti ini aja. Kemudian klik OK. Nah, ini output yang benarnya. Di sini kita bisa lihat dari tabel koefisiennya aja, tepatnya di collinearity statistik, atau kita bisa lihat lebih tepatnya itu di tabel yang VIF. Untuk menentukan kesimpulannya kita bisa baca di PDF-nya atau di PPT-nya.
Ini kriterianya. Kita taruh bawah. Di sini, jika VIF itu lebih besar dari 10, maka terjadi multikolonialitas, dan jika VIF lebih kecil dari 10, itu tidak terjadi multikolonialitas. Di sini ada dua yang kemungkinan terjadi multikolonialitas atau di ambang batas. Seperti ini, ada data yang melebihi nilai maksimum atau ambang batas, yaitu untuk variabel X3 dan X4. Nah, karena ini materi penyembuhan, jadi kita bisa memilih dari salah satu ini. Yang paling mudah yaitu mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Caranya, klik Analyze, Regression, Linear. Kemudian karena yang di ambang batas itu X3 dan X4 kita keluarin. Kemudian kita klik OK. Nah, ini untuk hasil dari X1 dan X2 pada collinearity statistik, tepatnya di kolom VIF. Nah, itu salah satu cara penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Maka data yang sudah kita ikuti cara penyembuhannya itu tidak terjadi multikolonialitas. Nah, itu aja untuk pembahasan pertemuan ke-13 dan ke-14. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.